Cristiano Ronaldo dan timnas Portugal, 3 trofi Eropa, 1 misi terakhir di Piala Dunia 2026. Cristiano Ronaldo telah meraih segalanya di level klub, trofi Liga, gelar Liga Champions, Ballon d'Or hingga predikat top skor sepanjang masa sudah diraih. Namun, kisahnya bersama timnas Portugal memiliki warna, penuh perjuangan, air mata, dan rasa bangga. Sejak menjalani debut pada Agustus 2003, Ronaldo telah menorehkan sejarah besar bersama Portugal. Ia sukses mempersembahkan 3 trofi prestisius, Euro 2016, UEFA, Nations League 2019, dan UEFA Nations League 2025. Deretan gelar itu menjadikannya sebagai pemain tersukses dalam sejarah sepak bola Portugal. Selain itu, Ronaldo juga mencatat berbagai rekor penting, termasuk sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa timnas. Meski demikian, ada satu mimpi besar yang belum berhasil diwujudkannya, membawa Portugal menjuarai Piala Dunia. Turnamen paling bergengsi itu masih menjadi kepingan yang hilang dalam perjalanan karir mega bintang berusia 40 tahun tersebut. Kini, Piala Dunia 2026 bisa menjadi kesempatan terakhir baginya untuk menuntaskan ambisi tersebut. Sebelum memulai pembahasan yang lebih dalam, yuk kita simak dulu perjalanan Cristiano Ronaldo bersama timnas Portugal. Cristiano Ronaldo menjalani debut bersama timnas pada 20 Agustus 2003 saat menghadapi Kazakhstan. Sejak itu, ia menjadi ikon generasi emas Portugal. Tidak hanya sebagai mesin gol, tetapi juga sebagai pemimpin dan sumber inspirasi bagi rekan-rekannya. Puncak kejayaan pertama Ronaldo di level timnas hadir pada Euro 2016 ketika Portugal menundukkan Prancis di partai final. Meski harus meninggalkan lapangan lebih awal karena cedera, peran Ronaldo tetap besar secara mental maupun taktis dalam kemenangan tersebut. 3 tahun berselang, ia kembali mengantar Portugal menjuarai UEFA Nations League 2019. Trofi internasional kedua, ia semakin mengukuhkan status Portugal sebagai kekuatan baru di kancah Eropa. Trofi ketiga hadir pada Nations League 2025 menjadi bukti bahwa usia tidak menghalangi Ronaldo untuk terus mencetak prestasi. Piala Dunia jadi satu-satunya gelar yang belum diraih Ronaldo. Cristiano Ronaldo telah berpartisipasi dalam 5 edisi Piala Dunia, 2006, 2010, 2014, 2018, dan 2022. Namun sejauh ini pencapaian terbaiknya adalah membawa Portugal mencapai semifinal di edisi Jerman 2006. Setelah itu, langkah Portugal selalu terhenti sebelum laga puncak. Di Piala Dunia 2022, Ronaldo harus menelan kekecewaan pahit ketika Portugal disingkirkan Maroko pada babak perempat final. Tangis Ronaldo usai laga menggambarkan betapa besar tekadnya untuk meraih gelar tersebut dan betapa perihnya kegagalan yang kembali menghampiri. Kini, Piala Dunia 2026 menjadi misi terakhir Cristiano Ronaldo bersama timnas Portugal. Di usia 40 tahun, ia akan tampil sebagai pemain veteran, pemimpin tim, dan legenda hidup yang ingin mengakhiri karir internasionalnya dengan pencapaian tertinggi, yakni trofi Piala Dunia. Selanjutnya, kita bakal membahas serba-serbi di balik kejayaan Portugal di UEFA Nations League edisi kali ini. Yang pertama, Ronaldo torehkan rekor gol tertua di UEFA Nations League. Cristiano Ronaldo kini menjadi pemain tertua yang mencetak gol di UEFA Nations League. Sebelumnya, posisi tersebut dipegang Ray Cipollina yang berusia 39 tahun 246 hari. Tak hanya itu, beberapa nama besar juga tercatat seperti Luka Modric yang mencetak gol saat berusia 38 tahun 365 hari melawan Polandia. Ronaldo juga melampaui Edin Dzeko yang berusia 38 tahun 208 hari saat mencetak gol untuk Bosnia and Herzegovina. Dengan pencapaian ini, Ronaldo menambah daftar panjang prestasinya. Ia menjadi panutan bagaimana dedikasi dan kerja keras dapat mengalahkan usia. Ronaldo sekali lagi membuktikan statusnya sebagai legenda hidup. Ia terus menunjukkan kualitas dan kepemimpinannya meski telah memasuki usia 40 tahun. Kedua, Cristiano Ronaldo bermain sambil menahan sakit.
Ronaldo bermain gemilang meski tak 100% fit saat melawan Spanyol. Ia sudah merasakan cedera sejak sesi pemanasan. Ia bahkan berseloroh akan rela patah kaki demi Portugal. Ronaldo menunjukkan dedikasi tinggi sebagai kapten. Bahkan dengan cedera, Ronaldo masih mampu mencetak gol. 1 golnya menjaga asa Portugal hingga akhir laga. Saya sudah merasakannya saat pemanasan, saya sudah merasakannya sejak beberapa waktu lalu, kata Ronaldo via record. Namun untuk tim nasional, jika saya harus mematahkan kaki, saya akan melakukannya. Ini adalah gelar juara, saya harus bermain dan memberikan segalanya. Saya melakukan sebisa mungkin. Saya membantu dengan sebuah gol. Ronaldo mengaku sangat emosional usai laga. Ia menilai kemenangan ini adalah momen yang sangat indah. Saya sangat bahagia. Menang untuk Portugal adalah sesuatu yang sangat istimewa. Saya sudah memiliki banyak gelar, tetapi tidak ada yang lebih baik daripada menang untuk Portugal, ungkapnya. Air mata dan rasa tugas yang terpenuhi, ini indah. Ini untuk bangsa kami. Kami adalah bangsa kecil, tetapi dengan ambisi yang besar. Ketiga, momen Cristiano Ronaldo tak berani lihat adu penalti di final UEFA Nations League. Cristiano Ronaldo sempat mencetak gol penyeimbang untuk Portugal di menit ke-61, membuat skor menjadi imbang 2-2. Namun, ia terpaksa diganti di akhir babak kedua karena cedera. Meski tak lagi bermain, Ronaldo tetap menjadi sorotan. Dari bangku cadangan, ia menyaksikan ketegangan adu penalti dengan perasaan campur aduk. Kapten timnas Portugal itu bahkan sempat memalingkan muka ke punggung Diogo Dalot, seolah tak sanggup melihat jalannya eksekusi. Seluruh eksekutor Portugal dan Spanyol tampil sempurna hingga penalti keempat. Namun, nasib berubah ketika Alvaro Morata gagal menaklukkan Diogo Costa. Kiper Portugal itu menjadi penentu dengan penyelamatan gemilang. Momen puncak terjadi ketika Ruben Neves sebagai penandang kelima mencetak gol. Portugal pun resmi juara, dan Ronaldo langsung menangis haru sebelum berlari ke lapangan untuk merayakan kemenangan bersama rekan-rekannya. Gelar ini menjadi bukti lain bahwa Ronaldo masih mampu berkontribusi di level tertinggi. Dengan segudang prestasi yang ia raih, momen haru di Munchen ini semakin mengukuhkan statusnya sebagai salah satu pesepak bola terhebat sepanjang masa. Keempat, Cristiano Ronaldo beri dukungan moral untuk Lamine Yamal usai final UEFA Nations League. Dalam wawancara pasca laga, Cristiano Ronaldo tak ragu menyematkan pujian tinggi untuk Lamine Yamal. Yamal akan memenangkan banyak gelar baik individu maupun tim. Usianya baru 17 tahun dan saya ulangi, dia masih punya banyak ruang untuk berkembang, ujar Ronaldo. Dia fenomenal, tapi biarkan dia bermain dengan tenang. Karirnya masih panjang dan dia pasti akan menjuarai Nations League berkali-kali, tambahnya. Ini bukan pertama kalinya Ronaldo angkat bicara tentang Yamal. Jelang final, kapten Portugal itu sudah mengingatkan fans agar tidak terlalu membebani sang pemain muda. Sayangnya, harapan tinggi justru berubah menjadi kritik setelah Yamal kesulitan berperan maksimal selama 105 menit di final. Puncaknya, keputusan De La Fuente menariknya keluar dan memasukkan Yeremy Pino memicu perdebatan sengit. Dengan bijak, CR7 menolak menambah bahan kontroversi. De La Fuente adalah seorang fenomenal, dia lebih paham daripada saya bukan pelatih. Dia sudah memenangkan banyak trofi untuk Spanyol. Jika dia mengambil keputusan itu, pastilah untuk kebaikan tim. Saya pun pernah diganti, jawabnya diplomatis. 5. 4 pemain PSG antar Portugal angkat trofi UEFA Nations League. 4 pemain PSG turut berkontribusi dalam kesuksesan Portugal. Mereka menunjukkan kualitasnya pada final melawan Spanyol di Jerman. Prestasi ini membuat PSG makin disegani, tak hanya di level klub tapi juga internasional. Setelah Liga Champions, para pemainnya sukses membawa pulang trofi untuk negaranya. Berikut daftar 4 pemain PSG yang membantu Portugal mengangkat trofi UEFA Nations League 2025. Aksi Nuno Mendes dan João Neves. Nuno Mendes menjadi pemain kunci Portugal di babak pertama. Ia mencetak gol pertama yang membuat skor menjadi imbang 1-1. Tidak hanya itu, Nuno Mendes membantu terciptanya gol kedua oleh Cristiano Ronaldo. Ia juga mencetak gol keempat Portugal saat adu penalti. Sementara João Neves dimainkan sebagai bek kanan meski posisi aslinya gelandang. Ia bermain sebagai starter sebelum akhirnya digantikan Nelson Semedo pada babak kedua. Peran vital Vitinha dan Goncalo Ramos.
Vitinha tampil penuh sepanjang laga final. Ia juga menjadi algojo di adu penalti dan berhasil mencetak gol kedua untuk Portugal. Performa Vitinha yang konsisten membuat lini tengah Portugal tetap stabil. Kepercayaan pelatih pada Vitinha sangat terbukti di laga final. Gonçalo Ramos masuk di menit ke-88 menggantikan Cristiano Ronaldo. Ramos menjadi penendang pertama di adu penalti dan sukses mencetak gol penting bagi Portugal. Gelar ini membuktikan Ronaldo memang pemain terbaik di muka bumi ini. Di usia yang tidak muda, ia bisa memberikan prestasi yang luar biasa. Untuk adik Yamal, memang talentanya luar biasa. Namun, apakah ia bisa meniru jejak Messi atau Ronaldo yang selalu konsisten selama bertahun-tahun? Memang masih perlu dibuktikan. Terima kasih telah menyaksikan pembahasan kali ini, gengs. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.